Joni pulang dari menagih utang, membuka pagar dengan kaki dan masuk rumah tanpa bicara. Ia melempar tas lempangnya ke kursi, lalu menatap dapur. Mawar mencuci piring, tubuhnya menegang saat mendengar suara langkah. Joni berdiri di belakangnya diam-diam, udara terasa berat. Joni berpura-pura mengambil air minum, matanya tak lepas dari tubuh Mawar. Tangannya perlahan mendekat ke pundak gadis itu. Mawar refleks menjauh, napasnya pendek, tak ada kata, hanya sunyi menekan. Tiba-tiba, suara motor Ibu Wati memecah ketegangan dari depan rumah. Ibu Wati membuka pintu dan mendapati Joni berdiri dekat Mawar. Belanjaannya jatuh ke lantai, matanya merah karena marah dan malu. Joni menoleh santai, lalu berkata, Mawar lebih cantik dari istrinya sendiri. Mawar menunduk dalam diam. Wati hanya menggertakkan gigi. Mawar lari masuk kamar dan mengunci pintu. Ibu Wati menatap suaminya dengan campuran kecewa dan amarah. Joni malah keluar rumah dan duduk di teras merokok. Wati tetap berdiri diam di dapur. Udara makin dingin, tapi suasana dalam rumah lebih beku. Joni menyalakan rokok, lalu membuka ponsel dan mengirim pesan ancaman ke warga yang berutang. Seorang anak kecil yang lewat mempercepat langkah. Tetangga lain hanya melirik lalu cepat-cepat masuk rumah. Tak ada yang berani menegur Joni. Kampung mulai menjauh darinya. Malam turun, suara jangkrik terdengar dari luar. Mawar terbaring memandangi langit-langit, matanya sembab dan tubuhnya gelisah. Joni menonton TV sambil tertawa sendiri, seolah tak terjadi apapun. Ibu Wati duduk di dapur, menggenggam lutut dalam diam. Rumah sunyi dan berat. Pagi-pagi, Joni keliling kampung menagih utang. Ia membentak seorang bapak tua yang hanya bisa menyerahkan panci bekas. Joni menerima barang itu tanpa ragu, lalu berjalan pergi. Warga hanya diam menunduk saat ia lewat. Bisik-bisik mulai tumbuh di belakangnya. Di halaman rumah, Mawar menyapu pelan sambil sesekali mencuri pandang ke arah jalan. Ibu Wati membantu menyiram tanaman dengan wajah lelah. Mereka saling bertukar tatapan tanpa kata. Motor Joni terdengar mendekat. Mawar buru-buru masuk ke kamar dan mengunci pintu. Joni membawa ayam hidup dan radio kecil hasil rampasan. Ia bersiul santai sambil masuk rumah. Wati menatapnya dengan mata dingin, tapi tetap diam. Joni melempar ayam ke dapur tanpa peduli. Mawar mengintip dari balik tirai kamar, tubuhnya kaku. Langit malam dipenuhi awan hitam. Di kamar, Mawar menulis surat pendek, lalu menyelipkannya di bawah bantal. Ia menangis dalam sunyi, tubuhnya gemetar. Joni menonton TV sambil tertawa sendiri. Ia tak tahu, malam itu jadi awal dari kehancurannya. Pagi buta, Joni menghilang dari rumah tanpa pamit, meninggalkan baju dan tas selempang di ruang tengah. Ibu Wati hanya menemukan rokok setengah terbakar dan dompet kosong. Mawar memandangi pintu depan dengan tatapan bingung dan cemas. Tak ada jejak, tak ada pesan. Joni pergi seperti bayangan yang tak ingin ditemukan. Beberapa jam kemudian, kabar menyebar. Joni kecelakaan motor di jalan turunan menuju kota dan tewas di tempat. Warga berkumpul di warung membicarakan kejadian itu dengan bisik-bisik. Ada yang bilang itu balasan dari Tuhan. Ibu Wati lemas mendengar berita itu. Tubuhnya nyaris ambruk. Mawar terdiam lama di sudut dapur, matanya kosong. Hari pemakaman pun tiba. Langit mendung menggantung sejak pagi. Udara terasa gerah meski tak ada matahari. Warga berkumpul pelan-pelan di depan rumah duka. Ibu Wati duduk diam di tikar, pandangannya tertunduk dalam kesedihan bercampur bingung. Mawar berdiri di belakang, wajahnya tanpa ekspresi. Jenazah Joni dimasukkan ke dalam keranda yang mulai menghitam di sudut-sudutnya. Beberapa orang mulai merasa hawa panas dari tubuh yang sudah tak bernyawa itu. Jackie, penggali kubur, menoleh ke Pak Kades dengan raut aneh.
Kayak ada uap dari kerandanya, Pak, bisik salah satu warga. Mereka saling pandang, tapi tetap melanjutkan prosesi. Di pemakaman, liang lahat terasa panas saat para penggali mendekat. Tanah seolah beruap, dan saat keranda diturunkan, suara kayu berderak seperti terbakar. Jackie terloncat kaget saat merasakan panas menyenyat dari dalam tanah. Beberapa warga menutupi hidung karena bau hangus samar tercium. Pak Kades mulai merasa ada yang tak beres. Setelah dikubur, makam Joni tampak bergetar pelan seperti tanahnya hidup. Seorang anak kecil menangis histeris saat melewati area itu. Malam harinya, asap tebal terlihat mengepul dari arah kuburan. Warga yang ronda mulai gelisah. Jackie dan dua temannya memutuskan mengecek langsung. Di tengah gelap, mereka melihat cahaya merah samar menyala dari balik pohon pisang dekat makam. Lahar panas perlahan menyembur dari celah tanah, membakar bagian nisan kayu. Teriakan terdengar, mereka berlari tunggang langgang kembali ke kampung. Wajah Jackie pucat pasi saat melapor ke Pak Kades. "Pak, itu kuburannya keluar api." Pak Kades mengumpulkan beberapa warga dan memanggil ustadz setempat. Mereka mendatangi makam dengan senter dan membaca doa-doa. Tapi setiap ayat yang dibaca, asap makin tebal. Makam mengeluarkan suara gemuruh kecil. Wajah semua orang mulai ketakutan. Pak Ustadz memohon warga untuk memaafkan dosa Joni. Satu persatu warga yang pernah dizolimi oleh Joni mengangguk, sebagian meneteskan air mata. Mawar juga hadir, berdiri jauh di belakang dan menunduk sambil berdoa. Perlahan, lahar berhenti menyembur. Tanah kembali diam seperti menunggu sesuatu. Langit terbuka sedikit, angin dingin berhembus pelan dari arah utara. Pak Kades menatap makam yang kini tampak biasa, walau bau hangus masih tersisa. Semua orang diam, terpaku. Di benak mereka, satu pesan tertanam, dosa yang tak ditebus bisa menyiksa bahkan setelah mati. Mawar menatap tanah itu terakhir kali sebelum berbalik dan berjalan pulang. Beberapa hari berlalu sejak makam Joni mengeluarkan lahar. Warga masih membicarakan kejadian itu dengan suara rendah. Rumah Joni kini sepi, pintunya terkunci, dan tirai ditutup rapat. Ibu Wati tinggal sendirian, menatap foto Joni di dinding. Tak ada air mata, hanya sunyi yang memekakan. Mawar tak kembali lagi setelah malam itu. Kabarnya ia pindah ke rumah bibinya di kota sebelah. Beberapa tetangga sempat mencarinya, tapi tak ada jejak. Rumah menjadi lebih tenang tanpa kehadiran gadis itu. Tapi jejak luka yang ia tinggalkan masih terasa. Pak Kades mengadakan pengajian khusus di balai kampung untuk membersihkan suasana batin warga. Mereka membaca doa bersama dan saling meminta maaf satu sama lain. Wajah warga mulai lebih tenang, tapi bayang-bayang kejadian itu belum benar-benar pergi. Anak-anak masih takut melewati area kuburan Joni. Beberapa orang bahkan mulai percaya kampung mereka kena kutuk. Suatu malam, suara tangisan terdengar dari arah pemakaman. Jackie yang sedang ronda melihat bayangan perempuan duduk di atas pusara Joni. Saat ia mendekat, bayangan itu menghilang dalam sekejap. Ia gemetar saat kembali ke pos ronda. Tidak ada yang percaya padanya, tapi ia tahu apa yang ia lihat. Ibu Wati mulai sering bermimpi buruk. Dalam tidurnya, Joni datang dengan wajah terbakar dan minta tolong. Ia bangun dengan tubuh basah keringat dan jantung berdebar. Ia lalu pergi ke makam suaminya dan menangis di sana untuk pertama kalinya. "Kalau kau masih di sana, aku maafkan kau," bisiknya pelan. Esoknya, warga mendapati nisan Joni yang sebelumnya gosong, kini seperti baru diganti. Tidak ada yang merasa mengganti. Awan pagi tampak lebih cerah dari biasanya. Angin berhembus lembut melewati kampung. Beberapa orang merasa beban besar telah lepas. Mawar mengirim surat kepada Ibu Wati lewat seorang tetangga.
Dalam surat itu, ia mengucapkan terima kasih dan meminta maaf atas semua yang terjadi. Ia bilang akan mencoba hidup baru dan tak ingin lagi membawa beban dari masa lalu. Ibu Wati membaca surat itu dengan tangan bergetar. Tangis yang ia tahan akhirnya pecah. Pak Ustadz memberi ceramah di masjid tentang pentingnya memaafkan dan meninggalkan keserakahan. Ia tak menyebut nama Joni, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Wajah-wajah yang hadir tampak termenung. Setelah pengajian, kampung terasa lebih ringan, seolah luka besar mulai sembuh perlahan. Di malam sunyi, makam Joni kini tak lagi mengeluarkan apapun. Hanya tanah biasa dengan nisan kayu yang mulai lapuk. Tak ada asap, tak ada api, hanya diam. Tapi bagi warga, itu cukup sebagai tanda bahwa semuanya telah berakhir. Mereka mulai berani lewat jalur kuburan lagi. Pagi hari, langit terang dan burung berkicau di pohon jambu belakang rumah Joni. Ibu Wati duduk di teras sambil menatap halaman kosong. Di wajahnya tak ada senyum, tapi juga tak ada dendam. Mawar tak pernah kembali, tapi kenangannya tetap hidup di tiap sudut rumah itu. Dan Joni jadi kisah yang akan dikenang sebagai azab yang nyata.